Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026, tepatnya pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pembahasan Allah Way of Thinking ke-6 tentang hayat kemarin, kita sudah paham bahwa munculnya kehidupan atau yang disebut hay karena adanya air. Namun untuk manusia ada tambahan tin atau unsur tanah, hasil daripada tanah. Maka untuk selanjutnya dalam kehidupan itu akan muncul apa yang namanya nafs. Nafs ini adalah kehidupan psikis. Jadi dalam kehidupan ada dua entitas. Yang pertama, entitas kehidupan fisik yang disebut hay. Yang kedua, entitas kehidupan psikis yang disebut nafs. Entitas kehidupan fisik dan psikis adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kehidupan psikis atau nafs dapat berpisah dari kehidupan psikis atau hay. Kemampuan nafs berbeda satu dengan yang lainnya tergantung tingkatan makhluk. Hewan yang paling tinggi seperti primata, gorila, monyet, kera, dan lain sebagainya memiliki kemampuan yang hampir sama dengan manusia. Kemampuan yang paling rendah hingga paling tinggi dapatlah kita susun dalam bentuk pertama. Kemampuan terendah, yaitu reflektif, adalah kemampuan untuk merenung, memikirkan kembali, dan menganalisis secara sadar pengalaman, tindakan, atau pemikiran diri sendiri untuk memahami maknanya dan belajar darinya. Seperti melihat diri sendiri di cermin untuk memahami kondisi diri pribadi. Yang kedua, kemampuan pertengahan, yaitu instinktif, adalah naluri yang berarti tindakan atau respon yang terjadi secara alami, spontan, dan tidak perlu dipelajari atau dipikirkan secara sadar. Ketiga, kemampuan tertinggi, yaitu persepsi, adalah menerima, memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan atau informasi dari panca indera, seperti penglihatan untuk memahami makna dari lingkungan sekitar, atau fenomena yang diamati. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, sehingga setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hal yang sama. Manusia dan kera sama-sama memiliki ketiga hal tersebut di atas, karena organ tubuh dan indrawinya sama, yaitu otak, mata, telinga, dan lain sebagainya. Dalam Allah Way of Thinking ke-6 tentang hayat kemarin, sudah dijelaskan bahwa hewan dan manusia berevolusi hanya saja berbeda prosesnya. Hewan melalui perubahan bentuk, sedangkan manusia melalui penyempurnaan bentuk. Sehingga manusia menjadi lebih maju daripada hewan. Maka timbullah revolusi dalam diri manusia, yaitu adanya kesadaran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Pertanyaannya, dari mana datangnya pengetahuan kesadaran tersebut? Kita keep terlebih dahulu pertanyaan tadi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kehidupan fisik yang disebut hayat dan kehidupan psikis yang disebut nafs sudah ada dalam diri makhluk hidup sejak ada dalam kandungan. Sehingga nafs ini selalu mendorong pemiliknya kepada perbuatan buruk. Mari kita lihat Quran Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsin innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafs itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafs yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun, Allah juga menginformasikan dalam ayat tersebut bahwa ada pengecualian di dalam nafs yang tidak condong kepada perbuatan buruk, yaitu nafs rohimah robbi, atau nafs yang diberi rahmat oleh Allah. Begitu pula di dalam Quran Surat Syams, surat ke-91, ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nafsi wa ma sawwaha. Dan nafs serta penyempurnaannya. Allah mengatakan dalam ayat tersebut bahwa nafs disempurnakan. Apa nama sesuatu yang menyempurnakan nafs itu dan merupakan pemberian dari Tuhan atau rohimah robbi? Tidak lain, sesuatu itu bernama ruh. Kehidupan, fisik dan psikis, dan ruh adalah dua hal yang berbeda. Kehidupan muncul dari dalam, sedangkan ruh datang dari luar. Hadis Nabi juga mengatakan setelah 120 hari barulah ditiupkan ruh. Bukankah usia janin 4 bulan atau 102 hari itu sudah ada kehidupan di rahim ibu? Karena faktanya, mulai dari sperma masuk ke indung telur sampai menjadi bentuk baru, yaitu janin, semuanya itu dalam keadaan hidup. Sebab kalau mati, maka kandungan ibu pasti akan dikuret atau digugurkan. Sperma dan ovum adalah sama-sama entitas hidup. Ketika keduanya bertemu, melahirkan entitas hidup baru di dalam rahim ibu. Entitas baru di dalam rahim inilah yang kemudian memunculkan makhluk gender atau berkelamin pria dan wanita. Dalam kajian terdahulu sudah dibahas, sehingga nafs tidak diciptakan dalam arti kata tidak dirancang. Ia muncul dari dan bersamaan dengan proses kehidupan, hayat. Oleh sebab itu, tidak ada kata
nafsin khalaq di dalam Al-Quran. Setelah 120 hari, barulah manusia menerima anugerah dari luar dirinya, yaitu adanya peniupan ruh sebagai penyempurna nafs yang diberikan oleh Allah, sebagaimana Quran surat Shad, surat ke-38 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dari ayat ini dapat kita fahami bahwa ruh adalah properti Tuhan yang sebagian kecil dianugerahkan kepada manusia. Ruh yang diberikan Allah itulah yang menjadi potensi kesadaran yang dengannya manusia dapat mengetahui dan mengembangkan dirinya, baik secara spiritual, intelektual, dan moral, atau SIM. Dengan adanya SIM inilah manusia mengalami dari dunia persepsi memasuki dunia abstraksi. Perubahan nafs yang sudah memiliki muatan ruh membuat nafs memiliki potensi kesadaran ilmu pengetahuan. Potensi kesadaran ilmu pengetahuan adalah adanya muatan yang mampu membuat kita memiliki peradaban. Oleh sebab itu, kita sebut ruh adalah potensi kesadaran ilmu pengetahuan. Apa landasan Qur'ani sehingga kita memahami ruh adalah potensi kesadaran ilmu pengetahuan? Kita lihat misalnya di Quran surat Qadar, surat ke-97 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan seruan Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Mengapa Jibril disebut ruh? Karena fungsi Jibril membawa informasi yang dapat menambah kesadaran ilmu pengetahuan. Ayat berikutnya, kita dapat melihat Al-Quran juga disebut ruh, karena Al-Quran lah kita dapat memiliki segala ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52. Ayat tersebut menjelaskan, sebelum datangnya Al-Quran, kita tidak mengetahui apa itu kitab, dan tidak mengetahui apa itu iman. Lalu Allah menjadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya dapat menjadi petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran juga membawa informasi yang menambah kesadaran ilmu pengetahuan manusia. Selain Al-Quran disebut hudan atau petunjuk di dalam ayat itu, dia juga disebut sebagai penjelas dan pembeda. Oleh karena itu, Al-Quran disebut ruh karena potensinya memberikan pengetahuan kepada manusia mana yang salah dan mana yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kadang kita pun merasa terkoneksi dengan Allah melalui doa dan hubungan spiritual lainnya. Sebab properti Tuhan yang disebut ruh itu ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku menjawab permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu menjawab segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi sudah clear ya tema ketujuh tentang nafs dan ruh dalam Allah way of thinking, atau jalan berpikir Allah. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.